Nah, jadi teman-teman, jika artinya kita ingin nilai B-nya sedikit dan yang banyak tuh adalah nilai A, pasti dengan sendirinya nilai akan bertambah. Ya, pasti IP-nya saya itu nanti akan bertambah. Tapi kalau misalnya saya ingin nilai saya itu bagus, saya tidak berusaha, ya, saya hanya berdoa tapi tidak berusaha, sama aja, itu juga nggak akan mungkin terrealisasi. Makanya saya berusaha. Cara belajar, sistem belajar saya yang semester 1 saya tingkatkan. Karena pasti ya di semester 2 tuh materinya lebih tinggi atau paling enggaknya lebih sulit gitu ya. Karena teman-teman pernah bilang sama saya, Misda, di semester 2, semester 3 tuh nanti materinya sulit-sulit tahu. Kita harus buat ada mata kuliah koreografer, komposisi dan sebagainya gitu loh. Nah, ternyata semua itu tidak ada yang sulit jika kita jalani, jika kita lakonin gitu loh. Jadi jangan dikira yang orang kata sulit akan sulit juga buat kita, belum tentu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah suatu ilmu baru bagi saya. Jadi apapun kata orang, saya tidak mau percaya. Kakak kelas saya bilang sulit loh di semester 2, semester 3 tuh sulit gitu. Saya nggak mau percaya, karena bagi saya belum menjalankan, saya belum masuk di semester 2, sehingga saya nggak bisa bilang kalau itu tuh susah gitu. Nah, akhirnya teman-teman, di saat saya sudah mengikuti materi, saya kuliah seperti biasa, saya rasa tidak ada yang sulit gitu lah, tidak ada yang sulit. Dah semuanya berjalan baik, berjalan lancar. Ya, apapun itu kalau kita ikuti, kita jalanin, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Jadi intinya jangan katakan susah, jangan katakan sulit jika kita tidak mau kesusahan, jika kita tidak mau sulit. Sampai akhirnya benar teman-teman, saya ikutin benar itu. Mau itu mata kuliah tata rias, mau komposisi, mau materi kuliah tari Bali. Padahal teman-teman, saya tuh dulu waktu saya masih di sanggar-sanggar, saya tuh nggak suka loh teman-teman tari Bali. Bagi saya tari Bali itu ribet banget gitu, musiknya ribet, terus geraknya aduh bener-bener apa ya, bagi saya sih susah gerak itu. Badan harus rendah, ada yang disebut dengan agem kiri, agem kanan. Terus saya pas belajar itu rasanya aduh kayaknya sulit banget ya. Waktu saya di sanggar masih kayak waktu saya di sanggar ada orang dari STS atau dari ASKI yang datang dan berbagi ilmu gitu ya, berbagi ilmu untuk ngajarin tari Bali. Aduh, saya bener nggak mau ngikutin, saya tidak tertarik sama sekali. Tapi karena udah kuliah dan itu ada dalam mata kuliah, mau nggak mau saya harus ikut ya, mau nggak mau saya harus ikut, dan saya harus cintai itu tarinya, saya harus cintai, kita harus sukai. Karena kalau saya nggak cinta sama tariannya, nggak suka dengan tariannya, saya tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu. Nah, dari situlah teman-teman, dan mungkin ini pesan juga buat anak-anak murid saya. Jadi apapun itu pelajaran yang kamu terima di sekolah, jangan ada katakan tidak suka. Jangan kamu katakan, aduh aku nggak suka, benci banget pelajaran A, pelajaran B, atau apalah gitu lah. Karena kalau kamu bilang gak suka, ya habis, kamu gak akan pernah mendapatkan ilmunya, kamu tidak akan pernah mengerti dengan mata pelajaran itu atau mata kuliah itu. Makanya saya berusaha untuk mencintai tari Bali. Sampai akhirnya di mata kuliah tari Bali, saya lihat, kebetulan saya itu sangat fans banget sama dosennya. Itu dosennya itu namanya Susasrita Lorafianti ya. Jadi kalau panggilan akrab itu adalah Uni Oya. Nah, bagi
bagi saya itu dosen favorit saya seneng karena orangnya manis, ngomongnya enak, lembut. Terus saya kalau lagi dijelasin saya selalu menatap, saya selalu menyimak, saya melihat raut wajahnya, mimiknya, gayanya, semua saya suka. Sampai di hati saya pernah terbesit, saya kepengen kayak dia gitu loh, saya kepengen kayak Uni Oya. Nah di saat dia ngajar, saya benar-benar perhatikan, saya benar-benar nggak ngerti, saya tanya, sampai akhirnya saya ngerti, saya bisa. Bayangin teman-teman, tadinya saya nggak suka banget ya namanya tari Bali, tapi akhirnya saya itu bisa mendapatkan nilai A, dan paling mentoknya nilainya B, nggak pernah ada C. Nah disitulah kita bisa ngambil hikmahnya, bahwasanya pelajaran apapun itu jangan kita benci. Kalau kita semakin membenci pelajaran tersebut, maka akan semakin jauhlah ilmunya untuk mampir ke diri kita. Nah, apalagi kalau kita bisa menjadikan gurunya itu sebagai favorit kita atau guru kesukaan kita. Wah, itu mah udah enak banget, itu udah ngalir aja tuh ilmunya. Nah, memang berbicara dengan dosen saya itu, memang kalau kita di sekolah tuh manggilnya ibu, tapi kalau kita udah di luar manggilnya Uni. Jujur saya memang simpatik sama Uni Oya. Dia termasuk dulu waktu kuliah mahasiswa teladan, dan dia itu apa ya, pokoknya sesuatu banget bagi saya. Akhirnya saya sempat, memang saya dekat, saya suka nginep di rumah dosen saya, suka ayo diajak ke pasar, belanja, masak bareng, nanti saya masak. Nah saya pernah bilang, Uni kepengen dah kayak Uni gitu lah, jadi mahasiswa teladan gitu. Terus katanya, ayo Wisda, katanya bisa, katanya ayo, bisa kok, semangat katanya, belajar, yang penting buat prestasi, yang penting belajar, dan ada kegiatan kampus kalau disuruh ikut kreatif, insya Allah bisa, katanya gitu. Nah ternyata teman-teman, karena saking saya tuh ngefans banget, akhirnya saya berusaha untuk ke situ. Sampai di akhirnya tahun, kayaknya saya semester 4 apa semester 3 itu. Jadi saya itu memang benar-benar mengikuti mata kuliahnya, saya mengikuti pembelajaran yang lain dengan sungguh-sungguh, sehingga di semester 2 pun memang benar nilai saya itu jauh di atas nilai semester 1. Begitu juga dengan semester 3. Jadi saya bisa setiap semester itu nilainya naik terus. IPK saya tuh tinggi, karena dari semester 1 semester 2 nilai bertambah, otomatis IPK-nya tuh akan naik. Begitu juga semester berikutnya, sampai di semester 4 ya kalau nggak salah saya. Semester 4 itu kita memang ada yang namanya tes. Nah, tes untuk menjadi mahasiswa teladan gitu loh. Saya ditunjuk gitu untuk perwakilan angkatan saya untuk ikut tes. Hati saya rasanya gimana ya teman-teman? Kalau saya ikut, aduh emang saya siapa sih? Saya mau nggak pinter-pinter banget gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu. Saya merasa saya itu tidak punya kelebihan apa-apa. Saya merasa saya itu hanya biasa-biasa saja. Tapi karena saya disuruh, saya coba ikut tes 1, tes 2, lulus teman-teman, lulus tahu. Tapi saya itu sebenarnya malu gitu ya. Ya alhamdulillah saya lulus. Saya merasa nggak nyangka aja gitu. Sampai akhirnya ada lagi tes kepribadian. Habis tes kepribadian, tes bahasa teman-teman. Tahu nggak, ada bahasa Inggris. Wow. Saya itu kan nggak pintar bahasa Inggris ya teman-teman ya. Apa ya, saya belajar aja karena katanya mau tes bahasa Inggris. Saya coba belajar pelan-pelan dikit-dikit gitu ya. Paling enggaknya apa yang ditanya saya ngerti. Ya alhamdulillahnya teman-teman, akhirnya
saya tuh lulus dan saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi saat itu tahun 1997. Teman-teman ingat nggak sih, saat itu adalah saat-saatnya kita lagi, negara kita tuh lagi gonjang-ganjing, demo di mana-mana, bakar sana bakar sini gitu loh kan. Jadi saya berpikir ya kalau begini apa mungkin ada mahasiswa berprestasi yang diundang ke Jakarta. Jakarta aja lagi kacau ya, lagi banyak demo, lagi bakar-bakaran, nggak mungkin kan gitu loh. Nah mungkin itulah ya kelebihan dan kekurangannya. Di saat Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi mahasiswa berprestasi, tapi di sisi lain Allah tunda untuk tidak bisa berangkat. Artinya Allah batalkan untuk tidak berangkat karena kondisi Jakarta yang memang benar-benar tidak aman gitu. Jadi akhirnya kita nggak berangkat. Jadi yang namanya mahasiswa berprestasi, guru berprestasi saat itu memang tidak dikirim ke Jakarta. Biasanya dikirim loh teman-teman. Jadi padahal saya itu udah ukur baju, udah siap lah semuanya gitu kan, mau berangkat, tapi udah nggak mungkin, itu nggak jadi, akhirnya batal. Kita nggak berangkat, saya nggak berangkat. Nah tapi alhamdulillahnya sertifikat saya dapat, sertifikat mahasiswa berprestasi saya dapat, saya punya. Terus saya dapat beasiswa ya, beasiswanya saya dapat beasiswa sebagai mahasiswa berprestasi. Nah habis itu pikiran saya begini, nggak apa-apa kalau saya pun nggak pergi ke Jakarta, saya yakin memang itu yang terbaik. Paling tidak gelar mahasiswa berprestasi saya sudah terima, saya sudah genggam gitu loh. Saya bilang ya Allah, saya bersyukur ya Allah, hamba bersyukur terhadap nikmat-Mu. Nikmat ya Allah berikan luar biasa kepada saya ya Allah. Itu adalah nikmat yang benar-benar saya tidak pernah bayangkan teman-teman. Jadi teman-teman, saya kadang seolah-olah seperti mimpi. Saya bukannya siapa-siapa, saya hanya dari orang kecil, dari rakyat kecil, dari anak seorang yang maaf memang tidak mampu. Akhirnya saya harus akhirnya saya menerima berbagai macam penghargaan, mendapatkan ya status sebagai mahasiswa berprestasi. Itu udah luar biasa teman-teman. Bagi saya tidak berangkat ke Jakarta nggak apa-apa, tapi pengalaman itu yang nggak bisa saya lupakan. Nah sampai saya selesai itu semester 4. Terus nah di saat semester 4 itu teman-teman, semester 4, sebelum semester 4 kita udah ada acara tampil loh teman-teman. Pokoknya di kampus tuh insya Allah kalau ada acara tampil saya ikut tampil, baik acara di kampus bahkan ke Malaysia. Jadi di saat kampus diundang atau pas ada acara pesta gendang namanya di Malaysia, di Malaka. Nah itu alhamdulillah saya sudah ikut 2 kali loh teman-teman, pergi tampil ke luar negeri. Selain yang Jepang ya. Kalau yang Jepang kan dari Sanggar. Nah kalau ini dari kampus. Nah kalau untuk keliling daerah itu alhamdulillah. Jadi intinya kalau kemana ya, ke Kerinci kemana gitu ya, kita tuh sudah tampil. Nah sampai akhirnya di masuk semester 6, ternyata di semester 6 itu, semester 5 ya kalau nggak salah, ASKI itu berubah status. Yang tadinya D3 menjadi S1 loh teman-teman, menjadi S1. Jadi saya berpikir gini, wah enak ya S1, kalau misalnya terus enak kali ya. Tapi saya merasa apa mungkin gitu loh. Nah tahu nggak teman-teman, waktu saya dulu kuliah, saya itu kan ngekos ya teman-teman. Tadinya ngekos di rumah tata usaha kampus saya. Akhirnya saya pindah itu ke tempat dosen saya. Nah di rumah dosen saya itu Pak Arjul Jamaan sama Bu Suryanti. Mereka tuh cukup baik. Saya tinggal di situ, saya tinggal di atas, dan saya berteman dengan mahasiswa dari Skotlandia ya kalau nggak salah ya. Dia ada di bawah, kamarnya saya di atas. Itu suka komunikasi, suka tukar pikiran.
Saya salut ya, ternyata orang-orang luar tuh sungguh mencintai banget budaya Indonesia, mencintai banget bagaimana kesenian Indonesia itu, sehingga mereka rela belajar jauh-jauh untuk mendapatkan ilmu khususnya di bidang seni. Nah, sampai akhirnya saya selesai D3 itu ada di rumah Bu Yanti, Pak Arzul Jamaan. Sampai saya wisuda D3-nya di situ. Tahu nggak teman-teman, saya bahagianya luar biasa teman-teman. Di saat saya wisuda D3 itu keluarga saya datang, ibu saya datang, kalau nggak salah bang saya datang, terus wisuda. Dan saat itu saya dipercaya untuk memberikan pidato ya, atau memberikan kata-kata dari mahasiswa angkatan 1995. Artinya saya diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Aduh, kayaknya bahagia ya teman-teman diberi kepercayaan. Dan yang terkejutnya lagi, di saat dipanggil nama satu persatu, saya termasuk salah seorang mahasiswi yang mempunyai IPK dengan predikat cum laude, teman-teman. Aduh ya Allah, saya seperti mimpi lagi. Terlalu banyak mimpi indah yang diberikan Allah. Maka tuh saya sampai saat ini saya tidak akan pernah berlupa bersyukur sedikit pun, karena Allah terlalu memberikan banyak kepada saya. Untuk itu Allah, aku nggak akan pernah lupa. Aku takut akan kelalaian. Jadi berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk dekat sama Allah. Karena udah terlalu banyak ya teman-teman, apapun itu semua udah diberikan oleh Allah. IPK saya alhamdulillah jumlahnya 3,56. Ya memang sih nggak tinggi-tinggi banget ya teman-teman ya, nggak sampai 4 ya. Tapi kan yang namanya predikat cum laude itu di atas 3,5 ke atas, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari saya. Saya termasuk yang paling tinggi. Makanya saya alhamdulillah, dan itu saat itu diumumkan saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S1 di situ. Subhanallah. Akhirnya saya bingung, saya mau kuliah lagi atau bagaimana ya, karena ibu saya bilang jangan kuliah lagi gitu. Nah begitu teman-teman, gimana saya nggak bahagia, gimana saya nggak nangis saat itu, ya Allah. Sudah saya mendapatkan predikat cum laude, terus nilai saya di atas 3,56, terus tambah lagi saya dikasih beasiswa. Kalau saya masuk S1 saya gratis 1 semester teman-teman, bayangin. Jadi yang namanya untuk nyambung S2 itu, kalau kita langsung nyambung di situ, itu kita cuma hanya ngambil 4 semester lagi ya, 3 semester, yang 1 semesternya nanti buat penulisan ya, atau kalau kita jurusan karya kita buat karya, kalau kita penulisan karya ini kita skripsi, kita nulis, kita penelitian, begitu teman-teman. Akhirnya saya harus ngomong sama orang tua saya supaya saya bisa fokus. Kalau memang diizinkan untuk kuliah lagi, saya akan kuliah lagi. Dan dosen-dosen saya juga semuanya support pada saya. Bisda, kamu harus kuliah, kamu jangan puas dengan D3-nya, kamu harus lanjut ke S1. Karena nanti di zamannya kamu itu tidak ada, D3 itu udah nggak pakai. Nanti kamu kerja juga akan ngambil S1 lagi, capek. Kalau udah berkeluarga, kalau udah bekerja, kita kuliah lagi itu kayak repot banget, capek banget begitu loh teman-teman. Nah coba teman-teman bayangkan, apa saya tuh nggak bahagia, dosen-dosen saya support saya, teman-teman saya juga seperti itu. Akhirnya saya kan semangat ya teman-teman. Ya Allah, subhanallah, pokoknya saya nggak tahu mengatakan apa yang bisa saya katakan saat itu, kecuali hanya termenung, menangis, tersenyum karena dengan prestasi-prestasi yang saya dapat. Coba bayangkan teman-teman, bahagia gak sih? Ya, makanya nih anak-anak saya, ya khususnya anak-anak saya yang saya ajarin di SMP, ayo kamu jangan frustasi, kamu harus semangat, kamu jangan menganggap kondisi ekonomi itu bisa menghambat cita-citamu, enggak. Kamu bisa lawan itu, kamu bisa hadang itu. Oke sayang anak-anakku tercinta, anak-anakku yang ku sayangi,
Yuk semangat ya, saya akan dukung kamu. Kalau kamu punya semangat yang tinggi ke sekolah, kamu harus benar-benar serius, benar-benar berdoa sama Allah, insya Allah Allah jabah. Baik ya teman-teman ya, segini dulu cerita kita ya, besok kita sambung. Nanti kalau terlalu panjang, untuk besok nggak ada cerita lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.